yang kita pesan bahwa bahwa kita harus empati. Karena itu poin pertama nih. Jadi empati itu menempatkan pasien sebagai center of services. Jadi pelayanan itu di pasien, ya. Dan rasa empati itulah yang memulaikan semuanya. Kalau kita nggak empati, pasien rasa juga nggak enak. Ya, hal pertama empati. Kenapa empati? Kita sebagai seorang fisioterapis beda betul dengan teman-teman di teknik misalnya. Ya misalnya ada ban bocor, ada teknik otomotif ya, misalnya bannya bermasalah, persneling bermasalah, ya udah deh. Kalau kamu bolak-balik bannya salah, nggak ada masalah, nggak ada yang marah. Tapi kita berhadapan dengan human. Human itu faktornya tidak cuma biologik aja. Biologik itu artinya kalau dia patah tulang, ya nggak cuma tulangnya, yang patah nggak cuma tulangnya, tapi harapan hidupnya juga kadang-kadang patah, teman-teman sekalian. Ya, contoh misalnya, ada ini kisah nyata ya, teman saya juga kemarin yang main di Paralimpik di Tokyo. Dia juara PON, ya dia lagi di top-topnya. Tiba-tiba kecelakaan, patah tangannya dan harus diamputasi. Itu yang patah nggak cuma tangannya, teman-teman. Yang patah juga hatinya. Hatinya patah, harapan hidupnya patah, dan banyak yang patah lainnya. Dan itu benar kata Ripka, yang hal pertama adalah empati dulu. Ketika empati itu udah masuk ke pasien, pasien udah ngerajik, udah tahu bahwa kita empati, at least dia udah menganggap kita bukan lagi sebagai seorang fisioterapis, tapi sebagai sahabat, sebagai keluarga. Apapun yang kita berikan, dia akan terima. Itu kalau dalam bahasa akademiknya adalah penerimaan, apa ya, bahasa enaknya dibicarain ya. Adherence. Nah, bahasa Inggris itu adherence. Jadi, adherence itu adalah dia akan mengikuti apapun yang kita perintahkan. Kenapa begitu, Pak? Karena fisioterapis itu sedikit berbeda pendekatannya dengan medical doctor. Kalau medical doctor, teman-teman lihat, kalau kita sakit nih misalnya, sakit apa ya misalnya, sakit patah tulang misalnya, sama nih patah tulang. Kita berjumpa dengan beliau paling cuma 1 kali atau 2 kali. Untuk konsultasi itu pun nggak lebih dari 15 menit kadang-kadang. Tapi dengan fisio, ya dengan kita, itu bisa sehari bisa 2 kali, sehari bisa 3 kali, atau seminggu bisa sampai 5 kali. Yang 1 kali pertemuan bisa 1 jam, 1,5 jam. Artinya lihat, durasi untuk berkomunikasinya dengan human itu tinggi sekali, teman-teman sekalian. Jadi bagi saya, ya, yang paling dipentingkan yang paling teman-teman harus butuhkan adalah komunikasi skill atau kemampuan berkomunikasi. Ya, kemampuan berkomunikasi itu yang paling penting. Oke. Terlepas dari teman-teman harus disiplin, harus ini itu, ya oke, itu yang penting. Tapi the most important thing yang harus Anda punya adalah ketika Anda menjadi seorang fisioterapis adalah rasa empati dan juga communication skill. Oke, gitu ya, tadi udah Ripka sampaikan, saya sepakat sekali Ripka, terima kasih banyak. Ripka boleh tunjuk 1 orang lagi untuk berbicara dengan kita, silakan, bebas. Ripka udah kenal belum teman-teman ya? Belum ya? Ya Pak, sudah. Udah kan? Kenalan di mana teman-teman? Kan teman-teman nggak pernah ketemu secara langsung. Gimana? Nih saya mau tanya teman-teman. Gimana teman-teman mengakrabkan diri? Karena kalau luring ya, ini sebenarnya di UMS itu menyenangkan teman-teman. Kalau teman-teman mahasiswa baru luring, nanti kita tuh ada makrab. Makrabnya tuh di dekat Gunung Lawu sana di Tawangmangu. Lalu yang datang tuh nggak cuma teman-teman, jadi kami juga datang bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, kita main bareng-bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, nginap sekitar 3 harian di sana, dan asik itu. Itu untuk mengakrabkan diri. Nah, pertanyaannya, teman-teman kan masih online semua nih. Gimana metode teman-teman untuk mengakrabkan diri satu dengan lainnya? Saya boleh tahu tidak? Caranya gimana? Kalau di sini biasanya lewat grup prodi gitu Pak. Jadi saling berbagi atau grup kelas gitu. Gimana caranya? Maksudnya ada kan ngumpul bareng ya, kita ngumpul bareng nih di jam sekian, apa gitu atau gimana? Biasanya ada yang datang-datang bawa topik gitu Pak, terus yang lain nimbrung. Oh ya, ada yang ini ya, ada yang tukang Asik ini ya, dulu ya, ada Pak. tukang gosip ya. Biasanya laki-laki atau perempuan tuh yang suka gosip? Kalau di kelas. Dua-duanya Pak. Aduh. Oke, apa gosip terakhir yang teman-teman bicarakan nih, kalau boleh tahu? Tentang apa? Temanya tentang apa topiknya?
Biasanya nggak jauh-jauh dari kelas sih, Pak, sama tugas. Oke. Maksudnya kayak tugas sudah selesai belum gitu ya? Iya, Pak. Nggak ada yang lain itu, nggak ada yang topik-topik lain yang lebih seru dibandingkan kelas. Jadi lebih banyak ini ya ngobrol gimana ngerjain tugas. Tapi kan emang teman-teman kan belum pernah tatap muka sama-sama kan, belum pernah ketemu, belum pernah salaman, belum pernah ngopi bareng di Solo yang banyak coffee shop. Ada kan belum pernah bareng-bareng kan. Tapi itu nanti jadi lucu deh. Kalian kayak jadi kayak kayak orang pacaran tapi belum pernah ketemuan. Ntar pas ketemuan, oh ini orangnya. Ntar jadi unik deh. Itu hal baru buat teman-teman pastinya. Mudah-mudahan bentar lagi nih akan masuk kita di kampus, udah dipersiapkan semuanya. Jadi buat menyambut teman-teman semua yang hadir di sini, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Saya juga pengen ketemu langsung dengan teman-teman, pengen ngobrol-ngobrol, pengen diskusi-diskusi panjang dengan teman-teman semuanya. Oke? Nah, apa nih? Rika, gimana Rika? Siapa yang mau dipilih Rika? Tunjuk satu orang yang kita ajak ngobrol bareng di sini. Tri Novaliano, Pak. Noval. Yap, silakan. Halo Pak, Assalamualaikum. Siapa namanya tadi? Noval Pak. Noval. Loh, ada hubungan apa sama Rika ini? Kok langsung connect ke Noval? Enggak ada Pak. Satu daerah atau pernah chat pribadi atau gimana? Kok tahu langsung namanya Noval? Nggak tahu Pak, saya random aja. Iya Kak, betul-betul. Iya, kadang emang cinta tuh nggak bisa dijelaskan ya teman-teman ya. Apa alasannya? Oke, paham. Oke, silakan Noval. Kamu udah dipilih sama Rizka loh, kamu harus bertanggung jawab nih. Harus bagus ngomongnya. Dari mana Noval? Asal dari mana? Saya asal dari Brebes Pak. Brebes, telur asin ya, mantap. Yuk, sip. Ya, pertanyaannya sama kayak Rizka tadi. Menurut Noval, apa namanya? Fisioterapis yang profesional itu seperti apa kira-kira? Menurut saya sebagai fisioterapis yang profesional itu nantinya bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama untuk orang-orang yang kurang mampu. Kan biaya kesehatan itu biasanya agak tinggi Pak. Jadi saya ingin nanti di mana saya menjadi seorang fisioterapis yang profesional bisa membantu mereka dengan menggratiskan biaya kesehatan yang harus dibayarkan dan membantu mereka secara ikhlas. Oke. Pantas Rika ini ya, senang ya. Ternyata baik hati si siapa Noval. Oke. Noval sama Rifka ini usianya berapa sih sekarang? Oh, kalau saya 19 Pak, jalan 20. Kalau Rika? 16, jalan 7. Serius 16 tahun? Saya angkatan 2020 Pak. Ini 20 lah. Kenapa kamu masuk ke sini? Karena di tahun 2020 kemarin itu saya fokus buat daftar TNI, cuma gagal Pak. Iya fine, nggak masalah. Masih ada waktu nanti buat ini ya, masuk perwira karir ya. Atau nyoba lagi. Nggak ada masalah, malah makin matang. Tahun depan coba lagi Pak. Benar, terus aja kejar. Jadi nggak usah, maksudnya bukan berarti yang paling muda, yang paling bagus, nggak ada masalah, Novel. Dan coba lagi, jangan sampai gagal. Bukan jangan sampai gagal, jangan sampai putus asa. Dan kalau pernah tiba-tiba harus sampai ke fisio, sampai selesai, pasti ada kesempatan buat perwira karir. Teman-teman saya udah pada ini nih, udah pada jabatannya udah pada bunga, udah ada yang jadi kompol, jadi udah tinggi-tinggi, jadi bisa banget. Jadi kamu nanti jadi letnan 2 kan, jadi lulus fisioterapi cuman setahun, nanti pendidikan perwira karir langsung jabatan letnan 2. Jadi itu jadi opsi juga ya, maksudnya kalau Noval berminat nanti ya paling nanti jabatannya akan kepala rumah sakit, kepala ini, mainnya di situ, bukan jadi kayak danrem, nggak gitu ya, jadi lebih ke kepala kesehatan ini. Dan aku rasa itu bagus kok, pilihan karir itu menarik sebenarnya teman-teman sekalian ya, karena saya dulu SMA-nya dari Taruna sebenarnya. For your information, saya SMA-nya dari Taruna sebenarnya, jadi udah hafal lah yang kayak gitu-gitu, udah ngerti ya. Tapi memang memutuskan untuk tidak melanjutkan karena beberapa hal ya, karena memang senangnya di tempat lain gitu. Jadi sedikit-sedikit mulai paham lah, maksudnya teman-teman saya tuh ada yang meninggal. Kok teman-teman ingat dulu sekitar 5 tahun yang lalu, atau saya masih baru lulus tuh,
Dia jabatannya masih Letnan 2, Letnan 1, Letnan 2 gitu teman saya. Itu dia tugas dia tentara, tapi dia ngambil jadi pilot helikopter, dia tugas di Papua dan dia meninggal waktu itu. Dia meninggal dan itu teman sekamar satu barak satu ini sama saya. Jadi teman sekamar sekamarnya deketan ya. Itu meninggal dan dia orang terakhir yang ditemukan waktu itu. Jadi pesawatnya itu jatuh ditembak sama musuh kalau saya nggak salah, ditembak sama separatis di Papua dan dia memang orang terakhir yang ditemukan dan itu cukup shock ya karena kita baru aja mau bikin bisnis kopi waktu itu benar-benar itu karena saya dekat sekali dengan dia dengan almarhum. Jadi memang kerasa sekali rasanya. Karena dia pilot juga di pilot helikopter dan dia ditemukan terakhir kita nonton Kompas TV waktu itu kita lihat ditemukan apa tidak berharap ada mukjizat beliau bisa ditemukan almarhum ternyata memang dia yang ditemukan terakhir meninggal karena dia memang pilotnya waktu itu dan itu meninggalkan bekas yang luar biasa sih bagi kita teman-temannya. Kita ditelepon Kompas TV, juga telepon ini karena kan mencari siapa yang dekat ya, menceritakan kebaikan almarhum dan ya begitulah hidup ya. Jadi intinya Noval silakan gapai cita-cita kamu. Kalau kamu mau di sini sambil tes nggak ada yang masalah. Kalau misalnya mau izin aja sama dosennya, Pak saya mau izin tes. Kami dukung penuh teman-teman semuanya apapun itu. Kalau memang ternyata belum rezekinya di sana, bisa coba di Perwira Karir. Oke, ya. Jadi tadi Noval bagus nih. Jadi Noval sama Ripka itu, kalau saya lihat memang pemikirannya jauh lebih dewasa dibandingkan umurnya. Jadi untuk umur anak 16 tahun, anak 19 tahun udah bisa mikir seperti ini, ya melebihi ekspektasi saya sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi artinya memang rekrutmen masuk ke UMS itu semakin baik tahun ke tahun. Jadi jawabannya terlihat teman-teman lebih berpendidikan, teman-teman lebih dewasa. Jadi umur itu cuma angka, tapi kedewasaan tuh beda cerita. Jadi kelihatan nih dari Ripka yang bilang tentang empati, lalu dari Noval yang bilang tentang ingin menggratiskan, ya itu menarik sih, itu menarik dan bisa kita jadikan tolak ukur nih. Nanti kalau misalnya lulus, saya mau menggratiskan, bla bla bla. Tapi pertanyaannya kita gini nih, bagi saya Noval pertanyaannya seperti ini. Kalau kamu menggratiskan pelayanan, lalu kamu mau bayar karyawan, lalu maintenance alat, itu oke lah kalau kamu nggak dibayar nggak masalah ya. Tapi kan ada karyawan, ada alat yang harus di maintenance, ada ruko yang harus mungkin dibayar sewanya, ada listrik yang juga harus dibayar sewanya, ada IndiHome yang harus dibayar berlangganannya. Itu gimana kamu mendapatkan uangnya kalau kamu gratiskan? Karena nanti saya punya rencana juga ini membuka usaha sendiri, Pak. Jadi membuka tempat usaha buat orang lain dan insya Allah kalau saya ikhlas pasti akan ada rezeki yang bisa saya dapat. Betul. Teknisnya gimana tuh teknisnya? Teknisnya gimana? Jadi ada orang yang beberapa kenalan saya, misalnya kita juga sering melakukan charity seperti ini. Jadi mereka teknisnya tuh mereka subsidi silang misalnya, subsidi silang. Jadi mereka mengambil kalau ada orang yang mampu, mereka tarik harganya gede, ya, karena dia emang mampu. Lalu yang nggak mampu mereka nggak bayarin. Jadi mereka sistemnya subsidi silang. Nah, Noval mau seperti itu juga atau bagaimana? Atau memang pure ya udah aku nggak mengharap apapun jadi ya udah datang langsung aja atau gimana Noval? Teknisnya saya belum begitu. Saya akan bantu secara ikhlas Pak, pure ya, berarti siapapun yang datang akan dibantu. Nanti istri kamu gimana tuh? Kau nanya, Mas aku makan apa dong nih kok nggak ada pemasukan, kok kamu ikhlas terus? Kamu jawabnya gimana? Insya Allah ada rezeki Pak. Betul. Tapi kan kalau nanti kamu ditanya sama mertua kan nggak mungkin gitu ngomongnya kan? Iya nggak sih? Coba nih. Ini mertua nanya nih di depan muka nih. Bos Noval, kamu kerjanya apa? Fisioterapis, Pak. Lalu, oke. Pendapatannya gimana? Saya ikhlas semua, Pak. Saya nggak ada bayaran gitu. Nah, lalu nanti anak istri makannya pakai apa? Insya Allah ada rezekinya, Pak. Gitu kan? Oke, itu betul. Itu betul sekali. Untuk level-level yang memang udah tinggi itu betul. Tapi kalau saya bertanya secara teknis ya, ini kan kita bicara bisnis misalnya ya, bisnis. Karena ini banyak Noval yang melakukan itu banyak, yang melakukan gratis itu banyak, tapi mereka pakai
pakai teknik bisnis dengan cara tadi subsidi silang. Nah, kalau Noval pendekatannya apa kira-kira? Kalau saya sih, saya akan usahakan untuk membantu secara ikhlas dulu, Pak. Dan nanti insya Allah saya ingin membuka usaha sendiri, di mana itu menjadi pemasukan tambahan untuk saya agar bisa membantu orang-orang yang butuh bantuan I saya. see. Jadi maksud kamu tuh pingin punya usaha dulu yang memang established gitu kan, artinya Iya, yang memang udah untuk berkembang. Oke, itu teknik juga tuh kayak gitu, teknisnya kayak gitu. Jadi misalnya main saham, atau kamu punya investasi apa, rumah atau apa, atau tanah misalnya, kamu investasi apa, jual beli apa. Nah, fisioterapis kamu jadikan pekerjaan yang untuk beribadah aja atau untuk beramal aja, begitu kan maksudnya? iya, Pak. Betul. Nah, good, bagus itu teman-teman sekalian. Ya, itu boleh saja karena itu banyak kok orang yang ada orang-orang seperti itu yang memang dia mau mau apa ya, mau ya nggak apa-apa. Misalnya kayak saya nih, saya dosen nih kan, ya udah saya ambil uang buat anak, buat istri, buat orang tua misalnya, ya udah dari dosen aja. Saya buka praktek, saya free kan. Nah kan bisa kan? Maksudnya bisa aja seperti itu. Atau misalnya nanti Noval masuk di apa namanya tentara nih, lulus fisioterapi masuk tentara jadi tenaga kesehatan di TNI atau di mana di RSPAD misalnya, gajinya cukup besar bagi Noval, ya udah di rumah buka praktek di free-kan tuh boleh juga. Ya, itu menurut saya lebih bijak lah, ya. Lebih bijak. Nanti kalau misalnya kamu melamar anak saya nih, saya akan mikir-mikir juga nih kalau kamu belum punya apa-apa nih gimana. Itu biasa ya, itu pikiran-pikiran orang tua yang memang bentuknya teknis ya. Walaupun sekali lagi memang rezeki itu udah diatur sama Tuhan. Jadi kalau kita ngasih banyak, Tuhan juga pasti akan ngasih banyak. Permasalahannya ngasih banyaknya itu kan nggak ada tanggalannya. Ngerti nggak sih? Tuhan janjiin nih bahwa kalau kamu beribadah, ngasih sedekah yang banyak, saya akan ngasih berkali-kali lipat. Tapi sayangnya Tuhan nggak ngasih tanggalnya, teman-teman sekalian. Oke, jadi kita nggak tahu kapan Tuhan ngasihnya. Khawatirnya kita berekspektasi tiap bulan Tuhan kasih, ternyata nggak, ternyata dirapel sama Tuhan misalnya, dirapel tahun sekali atau dirapel nanti tunggu kita lagi sakit ada uang, kita nggak tahu gitu. Nah, makanya emang harus ada, ya harus ada. Makanya kan Nabi juga sama, Allah juga bilang bahwa yang dikejar itu yang dikejar jangan akhirat doang gitu, tapi juga dunia juga dikejar. Ya, kalau di Islam Anda banyak tahu ya, ada Utsman bin Affan, ada siapa lagi ya? Ada Khadijah, ya. Ada banyak banget sahabat-sahabat Nabi yang memang beliau tuh pedagang dan beliau apa namanya dermawan, tapi mereka udah punya background. Coba lihat deh. Utsman bin Affan ya beliau radhiyallahu an itu dia bisa beramal, dia bisa menyumbangkan banyak hartanya karena memang dia udah sukses duluan gitu. Itu sih poinnya bagi saya. Ya jadi itu saya sepakat dengan Noval, ingin berbagi silahkan, tapi saran saya mending kamu cari dulu kerjaan yang pasti, yang bisa membiayai biaya apa namanya ya, biaya sehari-hari. Setelah itu mau beramal silahkan. Karena semakin besar teman-teman pendapatannya, Anda bisa buka klinik yang lebih besar, ya, kebermanfaatan juga lebih besar. Jadi itu pasti lebih besar pemanfaatannya. Oke? Nah, Noval silahkan. Siapa lagi nih yang mau ditanyain? Andre, Pak. Andrew, silakan Andrew. Halo Pak. Halo Andrew, selamat sore. Sore Pak. Siapa tuh? Wahyu tuh. Ini Wahyu tuh Andre. Nama saya Wahyu Andreawan Pak, cuma biasa Andre Pak. Ini saya tahu ya. Oke. Ya, sip. Ya, gimana yuk? Kalau Wahyu gimana? Andre ya panggilannya Andre ya? Andre Pak. Oh Andre. Ya. Ya gimana Andre? Menurut saya sih fisioterapi yang profesional itu adalah fisioterapi yang mana nantinya setelah menjadi alumni atau sudah bekerja itu tuh memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Jadi ketika menangani pasien, apa yang kita kemampuan kita itu kita maksimalkan semaksimal mungkin. Kemudian segala fasilitas penunjang kita pakai sebisa mungkin untuk mendukung terapi terhadap pasien senyaman mungkin agar pengobatan dapat berjalan dengan maksimal, gitu Pak. Oke, I see. Jadi kayak apa namanya, melakukan yang terbaik lah ya. Jadi kayak knowledge, ilmu pengetahuan, skill itu diimplementasikan dengan benar. Ya, bagaimana Nova? Bagaimana trik-trik kamu di perkuliahan supaya kamu nanti bisa memaksimalkan hal-hal itu ketika lulus kuliah? Kalau menurut saya itu Pak,
Pertama, dalam pembelajaran pastinya kita memaksimalkan segala bentuk pembelajaran baik itu teori maupun praktik. Kemudian di luar perkuliahan itu kan nanti ada sejenis organisasi ataupun perkumpulan komunitas fisioterapi. Saya mungkin bisa ikut seperti itu, kemudian sharing terhadap sesama, ilmu-ilmu yang didapat saya ambil, kemudian nantinya akan saya terapkan di dunia kerja, mungkin seperti itu, Pak. Nice, oke. Jadi intinya Wahyu itu mencoba untuk menambah knowledge dan juga skill di kampus dengan life skill. That's a good idea. Jadi memang dia coba mengkombinasikan antara ini aku udah punya knowledge nih, aku udah belajar di rumah di kampus apa misalnya kewarganegaraan ya. Suruh bikin apa sih kewarganegaraan? Meringkas tentang apa? Kebinekaan Ya, atau fungsi dan kedudukan Pancasila, Pak. nice. Misalnya suruh baca tentang Pancasila, Anda udah luar kepala nih Pancasila nih. Ya, Anda punya skill yang bagus misalnya, baik itu komunikasi maupun apa namanya, maupun skill handling dan sebagainya. Nah, ternyata Andre punya pendekatan yang beda. Dia bilang knowledge dan juga skill-skill tadi itu harus juga dikombinasikan dengan atau digabung dengan life skill. Ya, menurut Andre seperti itu. Menurut Andre seberapa penting life skill dalam nanti menunjang kerja sebagai seorang fisioterapis yang profesional? Penting banget sih, Pak, karena kan nanti kita akan berhadapan dengan orang-orang nih, yang mana nanti life skill itu akan mendukung kita ketika pengobatan terhadap pasien, karena life skill nanti yang telah kita pelajari itu akan ya pastinya kita padukan lagi dengan prosedur-prosedur pengobatan seperti yang tadi disampaikan Pak Rifka itu, Pak. Betul. Contohnya apa? Life skill yang kamu ekspektasikan, kamu dapat dari organisasi di luar kampus apa? Bagaimana ya, Pak ya? Mungkin lebih kayak bersosialisasi aja sih, Pak. Jadi ketika menghadapi pasien ya pastinya harus loyal terhadap pasien, kemudian tidak justru semena-mena dengan pasien, terhadap pasien juga harus saling memberikan motivasi lah untuk menunjang pengobatan itu dapat berjalan dengan sebaik mungkin tanpa ada rasanya tekanan di dalam situ. Oh, I see. Jadi memang banyak ya teman-teman, misalnya kita mau ikut organisasi nih, yang paling dekat kan adalah HMP ya, yang paling dekat kan HMP. Teman-teman ikut HMP, teman-teman belajar banyak hal sebenarnya, belajar lobbying, karena teman-teman nanti akan melobi banyak hal ya, ketika masuk ke rumah sakit teman-teman bisa ngelobi dokter, bisa ngelobi direktur, dan itu komunikasi lobbying itu memang didapatkan ketika berorganisasi tentunya. Lalu seperti bagaimana teman-teman mencoba untuk proporsional, ya profesional. Contohnya misalnya bagaimana kalau teman-teman punya masalah di rumah atau punya masalah di kos-kosan, gimana untuk menghilangkan itu ketika dimasuk ke organisasi. Jadi tidak mengganggu lah. Ya kadang-kadang kan kita banyak ya, misalnya mungkin di rumah ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C. Nah gimana itu tidak dibawa ke kampus. Ya begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman ada masalah di kampus, jangan sampai orang rumah dimarah-marahin nih. Nah, itu penting banget teman-teman sekalian. Itu penting sekali. Itu penting karena ketika teman-teman sudah bekerja di dunia nyata, di real life situation, Anda nggak akan mungkin lepas dari masalah tuh. Ya, mau nanti Andre udah menikah misalnya, pasti akan ada waktunya berantem sama istri, itu nggak mungkin nggak pernah. Pasti akan berantem sama istrinya, atau yang paling sulit mungkin berantem sama mertua misalnya, atau anak bermasalah misalnya. Semuanya. Oke, begitu ya. Makasih banyak. Terakhir, Andri. Satu orang lagi sebelum tutup perkuliahan pada sore hari ini. Siapa lagi, Andri? Sekarang yang Putri. Cowoknya udah 2, putrinya baru 1. Berarti satu lagi Putri. Siapa?
Siapa Andre? Andre-nya bersama kita tidak? Wahyu Andre? Halo? Oh, sepertinya keluar ya. Oke, boleh diminta bantuan yang lain. Siapa yang bisa? Rika, pilihin Rika satu aja. Pilihnya Putri ya, jangan cowok lagi ya. Siapa? Sebentar, Pak. Mungkin Retno. Retno on cam kan? Ya, coba Retno. Halo Retno, selamat sore. Ya, sore Pak. Maaf, sebelumnya saya nggak bisa on cam, Kak. Soalnya itu sinyalnya putus-putus di sini, Pak. Fine, nggak ada masalah. Fine. Yuk, Iya. Retno dari mana asalnya? Saya dari Surabaya, Pak. Surabaya, oke. Siap. Surabaya mana? Surabayanya Polak Wonorejo. Hah? Apa? Pola? Polak Wonorejo. Polak Polak Wonorejo, Surabaya Barat. Surabaya Barat, oke. Siap. Rika, pertanyaannya Rika. Siapa namanya? Retno, sama pertanyaannya. Saya seperti si Andri, si Noval, dan juga Rika. Kira-kira sosok fisioterapis yang profesional itu seperti apa menurut Rika? Butuh atribut apa yang dilakukan? Ya, baik. Menurut saya profesi fisioterapis profesional itu kayak nerapin standar sesuai standar SOP-nya. Yes. Terus nggak cara rawat pasien, cara untuk melakukan apa yang harus dilakukan itu dia tuh nggak ceroboh, nggak oh ini lo langsung gini. Jadi dia tuh memikirkan dulu ini apa sih yang sebenarnya terjadi sama pasiennya. Jadi jangan sampai salah persepsi nantinya, karena kita berhubungan sama manusia, makhluk hidup. Kalau misalnya ada yang salah dan itu kesalahannya fatal, kan nggak lucu gitu loh, Pak. Iya, sangat tidak lucu dong ya pastinya ya. Terus ya yang pasti tetap selalu jadi orang yang jujur apa adanya, jangan terlalu memanfaatkan pasiennya, karena kayak misalnya tadi pasiennya kaya, terus kita wah lumayan nih bisa ngambil duit banyak atau apa gitu kan. Kita lihat dulu latar belakangnya, kalau memang sekiranya kita kita bisa dan itu pasiennya kayaknya bisa ditarik biaya segini orangnya, ya udah kita tarik biaya segitu, tapi jangan Pak, jangan terlalu mahal gitu kan, kasihan juga orangnya ya gitu Pak. Oke. Wah, ini juga berat nih ya. Apa namanya? Pesannya juga berat nih. Jadi yang pertama tadi Retno bilang bahwa kita harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu sebenarnya besok mau saya ngomongin minggu depan. Jadi sebenarnya di dunia ini ataupun di dunia fisioterapi itu sudah ada guidance namanya atau panduan-panduan. Panduan-panduan yang apa? Panduan-panduan yang memandu teman-teman kalau ketemu dengan klien ini atau dengan kondisi misalnya nyeri pada bahunya atau nyeri pada pinggangnya, itu apa yang harus diberikan? Mulai dari anamnesis, ya, assessment, diagnosa, treatment sampai dengan evaluasi. Harusnya sudah ada semua. Nah, kita tinggal mengikuti itu saja sebenarnya. Itu penting, saya setuju sekali. Memang kita harus sesuai. Karena kalau tidak, bisa menjadi satu, merugikan pasien, ataupun merugikan kita. Kok bisa merugikan kita? Karena bisa jadi malpraktek kan. Artinya yang harusnya tidak boleh diberikan ini, teman-teman berikan. Yang harusnya boleh ini, teman-teman tidak berikan. Ya, jadinya malpraktek. Yang ketiga malah, yang lebih parah sih yang ketiga sebenarnya. Malah zolim ke pasiennya, teman-teman sekalian. Ya, zolim ke pasien. Saya punya true story yang cukup merubah hidup saya lah di dunia fisioterapis. Bahwa dulu saya pernah praktek koas di Sragen waktu itu. Praktek di Sragen di sana. Lalu ada ibu-ibu tuh umur mungkin sekitar 70 tahun ya. 70 tahunan. Ibu itu 70 tahunan.
Dan tiap hari itu beliau datang ke rumah sakit pagi banget. Jam 7 tuh udah ada. Jadi ketika kita apel pagi itu beliau sudah hadir. Oke, dan selalu diantar menggunakan becak. Ibunya Anda bisa bayangin lah ya, kayak mbah-mbah umur 70 tahun datang pakai becak jam 7 pagi dan katanya memang rumahnya sekitar 1 jam. Artinya kan dia butuh effort yang cukup pagi ya untuk datang. Saya tanyain kenapa kesini terus mbah tiap pagi? Ya, dengan fisioterapisnya. Ya. Lalu saya lihat apa saja yang diberikan. Ya. Apa yang diberikan di sana. Memang yang diberikan menurut saya memang belum begitu maksimal. Ya. Jadi belum begitu maksimal diberikan. Kita bisa masih berikan yang lebih. Dan kalau kita tidak belajar dan kita salah melakukannya, artinya kita zolimnya luar biasa nih. Ada seorang manusia yang berharap ke kita untuk sembuh, dan dia rela datang pagi-pagi, dia tinggalnya sendiri. Jadi waktu itu karena dia datangnya tiap hari ke klinik, jadi kita tanyain, ibu di mana rumahnya waktu itu? Lalu dia bilang di sini rumahnya. Kami boleh bermain, kami boleh berkunjung tidak? Oh boleh, silakan aja. Ya udah. Akhirnya kami berkunjung ke rumahnya. Rumahnya gede sekali teman-teman. Rumahnya tuh kayak istana, misalnya kayak rumahnya besar. Pagarnya tuh tinggi. Ya, pagar kita masuk ke dalam, masuk ke dalam, nggak ada orang, sepi sekali orangnya, nggak ada orang. Saya tanya, ini kemana bu orang-orangnya? Ya saya cuma sendiri katanya. Suami udah meninggal, anak-anak udah pada kerja semua di Jakarta katanya. Tapi orang kaya teman-teman, orang kaya banget lah bagi saya. Kayak rumahnya ini kayak yang di sinetron tuh, yang rumah-rumah megah-megah gitu. Dan itu orang kaya, dan dia bilang anak-anak pada di Jakarta semua mas. Sedangkan saya nggak bisa naik mobil, saya nggak bisa naik motor, yang mau nggak mau kan naik Grab. Dulu belum ada Grab, naik apa namanya, naik becak mau nggak mau. Lalu dia bilang, tapi ada yang nemenin katanya. Anak yang pertama nemenin di sini, dia bertiga bersaudara anaknya. Anak yang pertama nemenin waktu itu. Kan kerjanya apa, dan anak yang pertama itu nggak, jadi kerjanya serabutan. Tapi kerjanya kayak, ya pokoknya serabutan lah. Kayak serabutan, tapi dia nemenin ibu itu gitu. Nah, jadi memang ibunya tuh bersyukur dengan anak pertamanya ini yang tidak pergi keluar sana, jadi memang menemani ibu ya. Dan itu yang membuat saya miris ya teman-teman ya. Jadi melihat ibu itu yang memang berharap betul dengan kita sebagai profesi kesehatan, dan itu terlihat sekali dari mata beliau yang memang berharap bahwa apa yang kita berikan itu dapat menyembuhkan. Jadi itu yang membuat saya belajar cukup keras setelah itu, karena ini kalau nggak belajar zolimnya kemana-mana nih. Ya, akan banyak lagi pasien-pasien lain yang mungkin ketika dia turun ke rumah, dia mengeluarkan uang, ya dia Bismillah turun ke rumah, memang mengharapkan kesembuhan dari kita. Dan kita nggak belajar dengan benar. Jadi itu cukup menggugah ya, dan cukup buat kami waktu itu yang lagi koas di sana cukup, wah kita kok zolim banget ya, maksudnya zolim banget kalau kita nggak belajar. Padahal dia berharap betul dengan kita untuk sembuh. Ya, nah itu tadi saya bilang nyambung dengan yang dikatakan Retno, memang kita harus melakukannya, memang harus sesuai dengan yang protokolnya. Kalau pasien seperti ini, pakainya seperti ini. Minimal sesuai protokolnya, kalau bisa lebih bagus lagi. Tapi jangan sampai di bawah dari standar. Karena hitungannya itu udah zolim. Nah itu sih poinnya. Hitungannya udah zolim, karena melihat ekspektasi mereka, melihat harapan di mata mereka, pengen sembuh itu gede. Jadi itu kira-kira teman-teman sekalian. Ya, jadi saya sepakat Retno bahwa memang betul kita harus bekerja berdasarkan SOP ataupun panduan praktek klinis. Lalu yang kedua, Retno juga mention tadi tentang tidak memanfaatkan pasien, ya, tidak memanfaatkan pasien, dan ini memang menjadi fenomena yang banyak berlangsung sebenarnya, banyak berlangsung yang ya misalnya gini nih, karena kita kan kalau fisio itu kan nggak mungkin cuma sekali teman-teman. Jadi kalau lihat misalnya pasien ini stroke misalnya, lalu ada kemungkinan lama, ya udah diambil tuh biasanya.
Ya, disuruh datang terus, padahal sebenarnya nggak harus juga datang terus. Nah itu memang praktek-praktek yang harus kita hindari teman-teman, karena buat apalah ngambil uang kayak gitu, nggak ada berkahnya. Kalau Tuhan mau ngambil, kalau Allah mau ngambil uang itu tuh dengan gampang. Kamu bisa disakitin, kamu jadi sakit, atau orang tua sakit butuh biaya, atau ada barang yang hilang. Jadi itu gampang bagi Tuhan tuh untuk mengambil barang yang bukan punya kita tuh gampang. Ya, jadi itu aja patokannya. Jadi patokan kalau teman-teman udah mulai lalai belajar, nggak ikutin protap, ingat aja banyak pasien-pasien yang akan terzalimi. Ya, dan kalau udah terzalimi, mereka berdoa, mereka minta sama Allah, yang jelek-jelek sama kita ya kita nggak tahu. Lalu yang kedua, misalnya teman-teman udah mulai ada niatan untuk memanfaatkan pasien, ingat itu nggak akan berkah. Ya, Tuhan Allah tuh nggak akan kesulitan sedikit pun untuk mengambil itu lagi dari teman-teman. Ya, dan via apapun, via sakit, via barang hilang, ya, via keperluan yang nggak habis-habis, banyak sekali teman-teman sekalian. Ya, jadi itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Saya janji cuma 50 menit ya. Ini sudah ya pas 50 menit. Teman-teman silakan beristirahat. Yang ingin melanjutkan pekerjaan kepancasilaannya dipersilahkan. Semoga selesai dengan hari ini. Semoga teman-teman semuanya kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.